Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya jika kedatangan saya mengganggu aktivitas kakak, karena di sini saya mendapatkan tugas dari mata pelajaran bahasa Indonesia untuk mewawancarai kakak. Di sini wawancara tersebut ada 5 wawancara atau pertanyaan. Yang pertama yaitu eksposisi, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga narasi, yang keempat argumentasi, dan yang kelima persuasi. Pertanyaan yang pertama untuk eksposisi. Apa pengertian eksposisi menurut kakak? Tolong dijelaskan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kakak akan menjawab pertanyaan dari Adek Ananda Dafir tentang pengertian eksposisi. Eksposisi merupakan suatu karangan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan. Teks eksposisi tersebut digunakan untuk menyampaikan pendapat mengenai suatu permasalahan dengan menyajikan argumen ataupun pendukung berupa bukti, contoh, dan alasan yang logis. Sehingga bisa menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tersebut. Bisa dipahami kan? Bisa kak? Yuk lanjut. Untuk ciri-ciri eksposisi bagaimana menurut kakak? Ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri-cirinya itu adalah berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan. Penyampaiannya harus secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Penjelasannya bersifat informatif, disertai data-data yang akurat dan faktual. Itu ciri-cirinya. Langsung kepada tujuan dari teks eksposisi tersebut adalah untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan ataupun desakan agar pembaca menerima atau cepat mengerti pembelajaran tersebut. Yo, mungkin ada yang lain. Ya, udah puas untuk penjelasan kakak. Terima kasih untuk penjelasan yang pertama. Baik, untuk wawancara yang kedua yaitu deskripsi. Apa pengertian deskripsi menurut kakak? Tolong dijelaskan. Deskripsi merupakan pemaparan ataupun penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Itu penjelasan deskripsi yang singkat. Oke. Untuk ciri-cirinya deskripsi. Ciri-ciri dari teks deskripsi dari kebahasaan. 1. Penggunaan kata yang baku, formal, kreatif, aktif, dan lain sebagainya. Penggunaan kata hubung atau kata sambung atau atau konjungsi seperti atau, tetapi, sehingga. Itu termasuk dari penggunaan kata hubung. Dan juga yang nomor 3, yang ketiga penggunaan kata berimbuhan, ber, men, dan sebagainya. Yang keempat, penggunaan kata rujukan, ini, itu, di sana, di sini, dan tersebut. Ya, cuma itu ciri-cirinya. Kalau struktur dari deskripsi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, klasifikasi. Yang ketiga, deskripsi bagian. Cuma itu dari struktur teks deskripsi. Struktur sama ciri-ciri beda ya kak? Beda. Kalau ciri-ciri itu ya ciri-cirinya, struktur ya struktur. Baik, untuk wawancara yang ketiga yaitu narasi. Apa pengertian dari narasi menurut kakak? Ya, langsung pada penjelasannya selanjutnya yaitu teks narasi. Teks narasi adalah salah satu jenis teks yang pola pengembangan paragraf yang berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun ataupun berurut, dan peristiwa ataupun kejadian dari awal, tengah, hingga akhir dengan urutan waktu atau bersifat kronologis gitu.
Oke, apakah untuk narasi ini ada ciri-cirinya, Kak? Ciri-ciri dari narasi tersebut berisi peristiwa, baik yang nyata, imajinasi, maupun gabungan dari keduanya. Oke. Sedangkan jika Anda ingin tahu tujuannya, tujuan dari teks narasi tersebut adalah untuk menceritakan kepada pembaca seolah-olah berada dalam cerita tersebut, ataupun dengan kata lain mengalami hal tersebut dan menambah wawasan pembaca. Itu. Oke, untuk jenis-jenisnya Kak, tolong dijelaskan untuk narasi. Ya, jenis-jenis dari teks narasi tersebut: teks narasi ekspositorik ataupun bisa dibilang dengan karangan biografi, dan juga teks narasi sugestif, dan yang terakhir adalah teks narasi artistik. Itu jenis-jenisnya. Oke, udah. Yang ketiga, yang keempat, yang ketiga udah selesai. Untuk wawancara yang keempat yaitu argumentasi. Apa pengertian dari argumentasi? Tolong dijelaskan. Paragraf argumentasi ataupun paragraf bahasan adalah sebuah tulisan berisi pendapat disertai dengan data dan fakta sebagai alasan ataupun bukti nyata untuk membuktikan kebenaran dari sesuatu tersebut, ataupun membuktikan kebenaran dari suatu pendapat. Apakah untuk argumentasi ini ada tujuannya, Kak? Kalau ada, tolong dijelaskan untuk tujuan argumentasi. Tujuan dari paragraf argumentasi ini adalah untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain agar mereka mau melakukan sesuatu dengan maksud penulis, maksud dari apa yang Anda tulis. Untuk ciri-ciri argumentasi bagaimana, Kak? Ciri-ciri paragraf argumentasi itu isinya memberikan penjelasan mengenai gagasan, pendapat, ataupun keyakinan yang ditulis dari penulis tersebut. Yang kelima atau yang terakhir yaitu persuasi. Apa pengertian dari persuasi? Tolong dijelaskan. Baik, teks persuasi adalah teks himbauan yang bertujuan mengajak orang lain atau pembaca dengan apa yang disampaikan. Itu pengertiannya. Ataupun bisa dijelaskan bahwasanya dari teks persuasi itu adalah himbauan yang bertujuan mengajak orang lain ataupun orang yang membaca agar agar sejalan dengan apa yang telah disampaikan. Nah, teks persuasi ini memiliki definisi yang beragam seperti Kraft, Spinoza, itu yang termasuk dari teks persuasi. Untuk ciri-cirinya persuasi, apakah ada atau tidak ada? Ada. Ciri-ciri dari teks persuasi tersebut: penulis mampu meyakinkan pembaca atas ide ataupun gagasannya. Penulis juga harus mampu menghindari konflik agar terjadi kesepakatan. Tulisan bersifat mempengaruhi pembaca lewat fakta dan data. Yang selanjutnya, cirinya juga bisa diartikan penulis teks tersebut adalah teks jenis persuasi ini memiliki dasar ataupun integritas dan juga membangun kepercayaan antara penulis dan pembaca. Tulisannya harus bersifat mengajak dan himbauan. Itu adalah ciri-ciri dari teks persuasi. Oke, apakah ini sudah tidak ada, apa masih ada penjelasan? Ya, dari sepengetahuan saya, ya hanya itu yang bisa saya bantu ataupun bisa saya sampaikan kepada adik. Soal kekurangannya, ya saya memasrahkan kepada dosen dari makul ataupun mata kuliah yang sudah membimbing adik di universitasnya. Jadi dari pengetahuan saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jika ada kekurangan itu semata-mata hanya dari saya. Ya, jika ada kebenaran ataupun penyampaiannya yang masuk,
yaitu semata dari Allah, pertolongan dari Allah, pengetahuan yang diberikan dari Allah kepada saya untuk disampaikan kepada sama pelajarnya. Baik, terima kasih untuk wawancara kali ini, dan saya banyak-banyak terima kasih untuk kakak senior sudah menjelaskan dan sudah memuaskan saya untuk penjelasan kakak senior. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.